Halo Sobat Ejra Diskus, dimanapun kalian berada, jumpa lagi di channel Ejra Diskus. Sekarang saya berada di di tempat indukan ya, ikan-ikan diskus saya yang ada di kota Bekasi ini ya. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian yang suka bertanya ya, dan itu pertanyaan nggak sekali dua kali tapi sering berulang-ulang, mungkin nggak ditanyakan kepada saya, kepada yang lain juga ya, mengenai gimana sih kita bisa tahu jenis ikan diskus itu betina atau jantan. Jadi bila kalian bertanya seperti itu ya, secara teori sih banyak ya yang bisa menjelaskan ya. Jadi nanti selama video ini berlangsung akan saya sertakan dengan gambar ya, gambar petunjuk tentang anatomi diskus jantan dan betina ya. Ini ikan jantannya kayaknya mau nelor nih. Loh, kok tahu ikannya jantan apa betina? Karena yang saya lihat ini masih secara teori analogi tubuhnya ya. Dan kalau secara teori analogi tubuh sih ini udah bener ya, jantannya yang mana, betina yang mana. Tetapi kadang-kadang teori itu suka meleset seperti ini pasangan, tapi anatomi tubuhnya hampir sama ya. Bingung kan mana jantan mana betina. Ini pun sama, ini pasangan ya, leopard snakeskin ya. Dan tubuhnya sama, mana jantan mana betina, kok sama gitu kan. Tuh, lihat tuh. Sama ini ukurannya. Ini pun sama. Nih. Nih. Ya. Nih sudah hampir netas ya anakannya ya. Gitu. Kok bisa seperti itu? Nah, itu dikarenakan diskus ini memang agak unik. Jadi untuk mencari tahu mana jantan mana betina itu paling bagus dengan cara menjodohkan, seperti mengumpulkan mereka di satu akuarium dengan ukuran yang besar ya, ukuran indukan ya, antara 3,5 sampai 5 in ya. Itu dikumpulin dalam satu akuarium, nanti dia akan mencari jodohnya, pasangannya ya. Mereka berdua akan mojok dan buang telur, dan jantannya pun akan buang telur, buang sperma ya. Jadi betina yang buang telur, jantan yang membuang spermanya, sehingga terjadi pembuahan ya, dan bisa menetaslah telur-telur ikan diskus itu ya. Nah, kalau secara teori itu seperti apa sih diskus itu ya, bodinya ya, jantan dan betina? Ini bisa kalian lihat ya dari sini ya. Betina itu lebih kecil daripada jantan. Itu benar kalau secara teori dari sepasang diskus ini. Ini kecil ya, yang depan ini betina ya. Tuh yang belakangnya jantan lebih besar. Tuh, ini lebih besar ya daripada yang depan ini. Terus yang kedua, ekornya lancip. Kita bisa lihat ekor belakangnya tuh lancip ya. Kalau yang betina bulat, bener, itu bulat ya. Ini kita bisa lihat bulat ya. Nah, ini lancip yang depan, itu bulat. Yang ketiga adalah bagian kepalanya. Kita tunggu aja, nanti dia akan ke depan ya. Kita lihat kepala jantannya nih. Jantan itu kepalanya dia lebih jenong ya, lebih jenong. Nah, kelihatan ya kepalanya agak jenong. Ininya lancip ya, kayak tajam gitu ya, tidak bulat. Nah, kemudian, kalau betina dia nggak jenong kepalanya, gitu ya. Bulatnya biasa aja. Nah, ini kan dia agak jenong gitu ya. Nah, dan ekornya belakangnya bulat ya, bisa lihat ya. Nah, seperti itu kalau secara teori, dan ikan dua ini masuk dalam teori
jantan dan betina. Nah terus kalau yang ini nggak ada bedanya, padahal mereka pasangan. Ini saya tanya, nyalakan dulu lampunya ya. Ini saya matikan lampu karena nggak mau mengganggu yang lagi jaga telur ya. Nah ini ya, ini sama, dua ini sama, ukuran badannya sama. Nih leopard snakeskin ini ya, lihat nih buntutnya, jenongnya nih, buntut belakang nih. Siapa yang lebih besar, siapa yang lebih kecil bisa kalian jelaskan ke saya kalau kalian lihat video ini ya. Tapi ini pasangan loh, jantan betina ini, dan ada video gendongnya ya. Tapi nanti deh kalau dia udah gendong anak akan saya saya post ya videonya ya. Nah ini pun sama, tapi ini masih kelihatan ya, yang jantan depan ini dia agak besar ya badannya ya, dari belakangnya ya. Meskipun kalau dijelaskan secara buntut-buntut gitu sama mereka ya, sama-sama buntutnya tumpul ya, nggak ada yang lancip ya. Nah ini juga, oh ini masih kelihatan, yang kiri ini jantan lebih besar ya. Nah belakangnya kanan ini snakeskin, dia lebih kecil betinanya. Ini juga masih kelihatan ya, jantannya betinanya belakang kecil, jantannya besar ya depan. Nah seperti itu. Jadi kalau secara ini saya matikan lagi supaya tenang, mereka tidak stres ya, karena ada yang lagi nelor. Nah jadi secara teori ada benernya, tapi kadang ada salahnya gitu ya. Ini pasangan tapi sama ukuran, nah ini pasangan ukurannya beda gitu ya. Secara analogi juga ada yang lancip di ekor belakangnya, ini tumpul ceweknya ya, betinanya gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya saya ditanya sama orang, bisa nggak menjamin teori tentang diskus indukan dari gambar gitu ya, kan ada gambar, nanti saya akan taruh gambarnya di video ini. Di situ akan dijelaskan di gambar itu cirinya jantan seperti apa, betina seperti apa. Bisa nggak hal seperti itu jadi patokan kita untuk pure 100% menganggap hal itu benar? Kalau saya nggak berani bilang benar 100% teori itu ya, karena pengalaman saya memiliki indukan nggak semuanya sesuai dengan teori gitu ya. Nah itulah yang membuat ikan ini unik, aneh ya, unik dan aneh, dan memiliki harga ekonomis yang tinggi. Dari cara merawatnya susah gitu ya, menentukan indukan jantan betina juga susah gitu kan. Nggak semua yang ngerti, cuman teman-teman senior mungkin yang lebih daripada saya pengalamannya, mereka tahu ya. Nggak harus lihat teori, mereka tahu mana yang jantan, mana yang betina dengan cara langsung melihat gitu ya, dari penampakan badannya ya. Itu. Jadi teman-teman jangan terpengaruh dengan teori-teori yang ada mengenai jantan dan betina pada ikan diskus ya. Cara untuk mengetahui jantan dan betina untuk ikan diskus yang paling mujarab 100% adalah dengan cara menjodohkan. Biarkan mereka dikumpulkan jadi satu dan akan mencari jodohnya sendiri. Atau ikan itu pernah nelor gitu ya, pernah berpasangan, terus pasangannya mati nih, entah yang jantan apa yang betina mati. Nah terus yang jual, ini yang jual ya, bukan orang ya, bukan maksudnya bukan titipan atau temannya yang jual, tapi ini penjual aslinya ya, yang punya ikan ini, yang pernah melihat ikan ini berproduksi, yang pernah melihat ikan ini bisa menghasilkan anak-anak gitu ya, atau burek-burayak gitu. Kalau dia ngomong
ini jantan, ini betina. Ini jantan ditinggal betina, ini betina ditinggal jantan. Saya yakin 100% karena saya yang punya. Nah udah, itu berarti benar ngomongan dia ya. Ingat ya, sekali lagi, asalkan dia yang punya ikan itu ya. Tapi kalau masih prediksi atau mungkin masih kira-kira gitu ini jantan betina, ya jangan dibeli ikannya, jangan dipercaya gitu ya. Karena sesuatu yang prediksi itu nggak selalu benar ya. Jadi mending kita cari yang fix aja ya. Gitu. Jadi seperti itu aja ya pembahasan mengenai jenis kelamin ikan diskus. Di sini jawabannya cuma satu ya, dari kesimpulan yang saya jelaskan dari awal hingga akhir. Jawaban cuma satu, untuk menentukan jenis kelamin diskus itu dengan cara mengumpulkan jadi satu agar mereka bisa mencari jodohnya di situ dan bisa buang telur. Telurnya pun akan dibuahin oleh jantan dan bisa menghasilkan burayak ya, atau bisa entas gitu ya. Nah udah, itu fix bahwa mereka adalah pasangan jantan dan betina gitu. Langsung aja tuh dipisahkan tuh dengan teman-teman yang lain ya, supaya mereka berdua bisa berproduksi. Jadi seperti itu sobat gitu. Kalau kalian ingin lihat dari teorinya, ingin coba-coba gitu ya, belajar analogi tubuh ikan diskus secara teori gitu, ya terserah juga gitu loh. Tapi kadang-kadang ya bisa meleset ya, karena saya punya ya ikan diskus yang sama banget analogi tubuhnya, ternyata pasangan suami istri ya, jantan dan betina gitu. Oke sobat, demikian video saya kali ini. Kita akan berjumpa di video Ejra Diskus lainnya. Saya pamit dan salam Ejra Diskus. Dadah.